Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semuanya, yang kalian lihat di sini adalah tromol untuk mobil ya. Jadi tromol itu kalian tahu semuanya bahwa dia adalah benda yang berada di roda, dia bertugas untuk melakukan pengereman ya. Jadi dia saat kalian menginjak ke pedal rem, maka master rem akan mendorong, kemudian terjadilah pengereman karena terjadi gesekan pada tromol dan kampas rem. Nah, umur dari tromol ini tentunya akan bervariasi. Ada yang cepat habis, ada yang sangat awet. Kalau kalian gunakan untuk medan yang naik turun, muatannya besar ya, berat, sehingga sering melakukan pengereman, maka tromol ini sudah menjalankan tugas yang sangat berat. Maka dipastikan dia umurnya akan sangat pendek. Tapi kalau kalian gunakan hanya di jalan-jalan datar-datar saja, mengeremnya pun santai, maka ini menjadi benda yang bisa sangat awet tromol ini ya. Nah, tentunya untuk umur pakai nggak bisa dipatok berapa tahun, tapi dilihat secara langsung kondisinya. Kalau dia sudah tipis, sudah memprihatinkan, membahayakan, apalagi sudah ada tanda keretakan, maka yang paling aman adalah diganti. Nah, ini kalau sudah tampak tidak layak, maka akan didaur ulang ya teman-teman. Jadi seperti tadi di tampilan pertama tadi dipecah ya, dipecah, kemudian dilebur untuk didaur ulang. Oke, kemudian cara daur ulangnya untuk mekanik. Nah ini ya, jadi dibuatkan lagi ya untuk ini membuat cetakan ya teman-teman. Jadi dia untuk bikin cetakan. Nah ini tromol yang mau dibuat seperti apa tergantung pesanannya ya, mau tromol yang besar, mau yang sedang, yang kecil, yang seperti apa bentuknya. Jadi kalau cara ini dia harus punya master tromolnya untuk membuat cetakannya. Jadi dia tidak bisa membuat secara manual dari nol ya. Jadi dia benar-benar sudah ada cetakannya, kemudian dia akan menjiplak ya, istilahnya menjiplak. Itu luar biasa, mekanik ini apapun bisa mereka jiplak ya, entah itu tromol, entah itu piston, entah itu blok silinder, itu semuanya bisa dia kerjakan. Ini luar biasa dengan cara-cara seperti ini. Nah, kembali lagi teman-teman ke tadi ya, sambil kita lihat seperti ini proses daur ulangnya ya. Jadi kalau sudah tipis tentunya akan membahayakan, maka tromol tadi perlu dilebur dan dicetak ulang teman-teman. Nah, bisa dilihat bagian ini ya, bagian dalamnya itu dia akan terus bergesekan dengan brake pad ya, dengan sepatu rem. Maka sudah bisa dipastikan akan semakin tipis, semakin habis. Luar biasa, mereka ini apapun bisa dibikin ya, apapun bisa diplak. Cuman ini yang tidak efektifnya adalah sekali cetak maka cetakannya itu habis ya. Jadi sekali cetak langsung dibuang, nanti dia akan membuat adonan lagi seperti bikin bata cola ya, bata press itu. Jadi kalau beda, kalau bata press itu alat cetaknya masih utuh ya, jadi tinggal di press-press saja udah jadi. Tapi kalau ini cetakannya itu hancur, jadi dia harus membuat lagi cetakan, buat lagi cetakannya. Nah ini ya, ada bagian yang rusak permukaannya saat pembongkaran cetakannya, dia perbaiki secara manual ya, tadi ditempel, dihaluskan ya, disemprot, dipastikan bersih ya. Nah ini supaya memberikan efek lebih keras di permukaannya. Oke, siapkan cetakannya. Ya, ini keren ya, apapun bisa dibuat. Cuman yang jadi masalah adalah dia hanya membuat satu kali bikin dan cetakannya dihancurkan. Nah, tapi hebatnya lagi, yang sudah dihancurkan tadi cetakannya bisa diaduk lagi, ya, dibikin adonan untuk
membuat cetakan lagi. Oke, ini harus dijaga ada kerak-kerak yang mau ikut masuk. Kalau ikut masuk dia bisa mengurangi kualitas dari cairan itu teman-teman, kerak tadi ya. Jadi memang harus dicermati ini. Nah seperti ini cetakannya hancur ya. Jadi dia nanti kalau mau bikin akan memulai lagi seperti langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi. Oke, nah kalau sudah jadi seperti ini tentunya dia akan melalui tahap berikutnya, yaitu membuat presisi ya. Jadi ukurannya harus presisi karena saat cetakan kasar seperti ini dia belum presisi, sehingga dia harus membubutnya seperti ini, baik bagian luarnya, bagian dalamnya ya. Jadi didapatkan ukuran presisi yang diinginkan dengan pengukuran seperti ini. Jadi hasilnya bagus sekali ya karena sudah dibubut ya. Keren kah? Kemudian dibuatlah lubang untuk tempat memasangkan, menempelkan velg roda ya. Luar biasa. Oke, memang harus seperti ini solusinya. Kalau ini sudah tipis harus didaur ulang teman-teman.